Punggawa datang untuk menggantikan. Talenta muda siap membuktikan. Siapa sajakah mereka? Berikut berita selengkapnya. Selamat datang di Jendela Transfer. Kabar pertama datang dari Chelsea, yang sedang dirumorkan tengah menunjukkan minat besar untuk mendatangkan bek andalan Barcelona, Ronald Araujo, pada bursa transfer musim panas ini. Kebutuhan The Blues akan bek berkualitas semakin mendesak setelah Levi Colwill dipastikan absen selama beberapa bulan akibat cedera serius. Menurut laporan dari Fichajes, Chelsea tengah mempersiapkan langkah konkret untuk merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Barcelona sendiri disebut-sebut bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran 50 juta euro. Namun, pertanyaannya, apakah Chelsea mampu menuntaskan kesepakatan ini? Persaingan pun semakin sengit, mengingat Manchester United juga menaruh minat terhadap Araujo. Sosok bek asal Uruguay ini telah membuktikan kualitasnya di La Liga. Dengan fisik yang kuat, teknik mumpuni, serta pengalaman bermain di level tertinggi, Araujo diyakini mampu beradaptasi dan bersinar di Premier League. Bagi Araujo, pindah ke Chelsea bisa menjadi pilihan menarik. Dari sisi finansial, Chelsea tidak akan kesulitan memenuhi harga 50 juta euro yang dipatok Barcelona. Kini, semua mata tertuju pada langkah Chelsea selanjutnya, apakah mereka akan segera mengajukan tawaran resmi? Tuliskan pendapatmu. Manchester City dikabarkan mengincar RB Leipzig, Castello Luqueba, sebelum bursa transfer resmi ditutup. Menurut laporan jurnalis Rudy Galetti, manajemen The Citizens bahkan sudah mulai melakukan pendekatan awal kepada klub Bundesliga tersebut. Namun, Leipzig diyakini enggan melepas sang pemain, terutama karena mereka telah kehilangan Benjamin Sesko dan berpotensi ditinggal Xavi Simons dalam waktu dekat. Luqueba sendiri memiliki klausul pelepasan sebesar 90 juta euro, yang berarti City bisa langsung menebusnya tanpa harus melalui negosiasi panjang. Jika transfer ini terwujud, total biaya yang dikeluarkan City untuk sektor pertahanan akan mendekati 500 juta euro. Atau sekitar 9 triliun rupiah lebih. Meski demikian, kecil kemungkinan City akan membayar penuh 90 juta euro untuk Luqueba. Ex-bintang Lyon itu memiliki estimated transfer value atau ETV sekitar 45 juta euro, dengan nilai puncak hanya sedikit di atas 60 juta euro. City sendiri punya rekam jejak bagus dalam membeli pemain sesuai ETV mereka, menunjukkan bahwa klub tahu kapan harus mengeluarkan dana besar dan kapan menahan diri. Namun, minat pada Luqueba membuktikan bahwa Guardiola belum menutup dompetnya untuk belanja pemain musim panas ini. Menurut kalian, apakah Castello Luqueba layak ditebus mahal oleh Manchester City? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Inter Milan tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan Jadon Sancho, sebagai alternatif Ademola Lookman yang belum menemui kata sepakat, dilansir dari Gazzetta dello Sport. Sancho menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar Inter, bersaing dengan Juventus yang lebih dulu menunjukkan minat. Sancho tinggal menyisakan 1 tahun kontrak di Manchester United, dan harganya ditaksir hanya 25 juta euro atau sekitar 474 miliar rupiah, ungkap laporan tersebut. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding harga Lookman, maupun opsi lain seperti Christopher Nkunku dari Chelsea. Bagaimana menurut kalian? Apakah cocok Jadon Sancho bermain untuk Inter Milan musim depan? Tuliskan di kolom komentar. Berita mengejutkan datang dari Liverpool, yang sedang dikabarkan memasukkan nama Yohan Wissa dari Brentford ke dalam opsi penyerang incaran jika mereka gagal mendatangkan Alexander Isak. Menurut laporan The Empire of the Court, The Reds tetap fokus untuk mendatangkan Isak. Namun, jika negosiasi itu buntu, Yohan Wissa menjadi opsi realistis yang bisa mereka ambil. Langkah ini tentu akan menjadi pukulan telak lainnya bagi Newcastle United pada bursa transfer musim panas ini. Yohan Wissa sendiri telah menyatakan niatnya untuk hengkang dari Brentford, demi bergabung dengan klub yang tampil di Liga Champions musim depan. Striker timnas Kongo tersebut bahkan sempat mogok latihan setelah Brentford menolak tawaran awal dari Newcastle United. Brentford sendiri siap melepas Wissa, tetapi baru setelah mereka menemukan penggantinya. Harga yang diminta berada di kisaran 50 juta pound sterling atau sekitar 1 triliun rupiah, dan Liverpool diyakini tidak akan ragu untuk mengajukan tawaran mendekati angka itu. Stok penyerang murni di Anfield kini terbatas, dan meskipun mereka masih berharap bisa mendapatkan Isak sebelum bursa transfer ditutup, Yohan Wissa bisa menjadi pilihan cerdas jika skenario utama gagal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yohan Wissa pilihan tepat bagi Liverpool jika gagal mengamankan Alexander Isak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Here we go. Manchester United akhirnya memenangkan persaingan dengan Newcastle United untuk mendatangkan Benjamin Sesko musim panas ini. Jurnalis transfer Fabrizio Romano mengungkapkan kabar tersebut melalui akun Instagramnya pada Kamis malam. Dalam unggahannya ia menuliskan bahwa kesepakatan nilai transfer tercapai dengan total 85 juta euro atau setara 1,6 triliun rupiah. Detail nilai tersebut antara lain 76,5 juta euro fee, plus bonus 8,5 juta euro. Bahkan, Sesko juga menurunkan permintaan gajinya demi terwujudnya kesepakatan transfer ini.
Pemain depan Slovenia berusia 22 tahun itu telah menjalani pemeriksaan medis pada Jumat waktu setempat. Dan ia pun secara resmi telah diperkenalkan ke hadapan publik Old Trafford pada hari Sabtu, saat MU berhadapan dengan Fiorentina dalam laga uji coba. Sejak didatangkan ke Leipzig, striker berusia 22 tahun itu telah mencatatkan 39 gol dari 87 penampilan di semua kompetisi. Memperlihatkan kualitasnya sebagai striker muda berbakat yang memiliki potensi besar. Manchester United dilaporkan tengah membidik bek tengah muda asal Italia, Pietro Comuzzo, yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Fiorentina, pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan media Italia, Quotidiano Sportivo, Setan Merah berambisi memperkuat lini pertahanan mereka, dan nama Comuzzo yang baru berusia 20 tahun muncul sebagai salah satu target. Pemandu bakat Manchester United bahkan terlihat memantau langsung sang pemain saat Fiorentina menghadapi Nottingham Forest dalam laga uji coba di City Ground. Namun, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya tidak akan mudah, karena Bournemouth dan Sunderland juga tengah mengawasi perkembangan sang bek muda. Pietro Comuzzo sendiri dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Serie A sejak menembus skuad utama Fiorentina. Pemain kelahiran San Daniele del Friuli ini telah tampil sebanyak 50 kali untuk Fiorentina dan mencetak 1 gol. Performa gemilangnya menarik perhatian banyak klub Eropa, terutama dari Premier League. Manchester United akan kembali memiliki kesempatan untuk memantau Comuzzo secara langsung akhir pekan ini, ketika mereka menghadapi Fiorentina dalam laga uji coba. Bagaimana menurut kalian? Apakah Pietro Comuzzo layak menjadi pemain Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dengan kedatangan Benjamin Sesko, manajemen Manchester United dilaporkan siap melepas Rasmus Højlund untuk kembali ke Italia bergabung dengan AC Milan. Kendati sebelumnya ia menyatakan keinginan untuk bertahan di Old Trafford, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Rasmus Højlund mulai terbuka dengan ide kembali ke Serie A, di mana kontak positif sudah terjadi antara Rossoneri dan striker asal Denmark itu. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, manajemen Setan Merah dikabarkan siap melepas Højlund ke Milan, dengan skema peminjaman senilai 6 juta euro, disertai opsi penebusan permanen senilai 40 juta euro lebih, plus beban gaji yang harus ditanggung oleh Milan. Kondisi ini membuat AC Milan menjadikan Højlund sebagai target utama, dengan biaya yang lebih rendah dan masa peminjaman terlebih dahulu sebelum dipermanenkan. Dengan kembalinya Højlund ke Italia, apakah ia akan kembali bersinar seperti dulu? Tuliskan pendapatmu ya. Kabar mengejutkan datang dari Italia, di mana Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, telah resmi bergabung dengan Sassuolo musim depan. Dilansir dari jurnalis transfer Italia, Nicolo Schira, Sassuolo berhasil membajak Jai Itzes dari Torino yang sedang memimpin perburuan untuk mendatangkan Itzes. Seperti diberitakan sebelumnya, Torino telah menjalin kesepakatan personal dengan bek Timnas Indonesia tersebut. Itzes bahkan telah menerima penawaran kontrak berdurasi 4 tahun, dengan gaji 1 juta euro atau sekitar 19 miliar rupiah per tahun. Namun, Torino gagal mencapai kesepakatan dengan Venezia selaku pemilik Itzes. Alhasil, Sassuolo menikung dan menjalin kesepakatan dengan Venezia di angka 8,5 juta euro atau setara 160 miliar rupiah termasuk bonus. Bang Jai pun akhirnya juga menyepakati penawaran kontrak berdurasi 4 tahun, dengan gaji 1,1 juta euro atau sekitar 20 miliar rupiah dengan Sassuolo. Ia pun telah menjalani tes medis pada hari Jumat, dan telah diperkenalkan secara resmi oleh akun Instagram Sassuolo. Bagaimana menurutmu tentang kembalinya Itzes ke Serie A? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan channel Jendela Transfer. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik, seputar berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.